Kalian pribadi punya rasa takut sama badut gak? Kalau kagak, mungkin di akhir cerita ini kalian bakal punya rasa takut itu. Udah lama banget ya pop culture ngegambarin badut ini sebagai sosok yang nyermin bahkan jahat gitu. Dari badut Pennywise, dari It, karyanya Stephen King, sampai Joker yang kita tahu dari DC itu. Karakter-karakter ini mungkin jadi salah satu alasan kenapa banyak orang punya rasa takut irasional terhadap badut. Tapi gimana kalau gue bilang badut yang seserem kayak gitu bener-bener ada di dunia nyata. Kartel Jalisco New Generation atau CGNG ini tuh udah bikin teror di Meksiko selama lebih dari 1 dekade bre. Mereka itu jauh lebih brutal daripada kartel Sinaloa, bahkan lebih ngeri dari kejayaan berdarah Pablo Escobar. Dan sekarang mereka punya pasukan badut jahat yang tugasnya ini nggak cuman bikin takut kartel rival, tapi juga ngeeksekusi mereka sambil direkam. Susah banget ngebayangin hal kayak gini tuh beneran ada di dunia nyata dan lagi terjadi sekarang ini. Di video kali ini gue bakal bahas cerita lengkap tentang Fabian Urbino Morales alias El Payaso dan pasukan badut gilanya. Oke bre, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai videonya. Cerita ini tuh dimulai dari sosok yang udah kagak asing lagi, yaitu Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho. Dia ini lahir di bulan Juli 1966 dari keluarga petani alpukat yang bisa terbilang miskin. Di tahun 1980-an dia tuh nekat nyebrang ke Amerika Serikat secara ilegal. Tapi karena terlalu sering bikin ulah dan ngelakuin kejahatan kecil, dia akhirnya dideportasi. Karena udah kebal kayaknya ya sama kekerasan dan mau ngelakuin apa aja demi dapat uang secara cepet, dia itu gabung sama kartel Milenio. Sayangnya kartel ini tuh pelan-pelan hancur dan terpecah jadi beberapa faksi kecil. Di tahun 2009, El Mencho tuh ngebikin kartelnya sendiri yang awalnya dinamain Los Torcidos atau The Twisted One. Ngelihat apa yang akhirnya mereka lakuin ya dari berita-beritanya, menurut gue kayaknya nama itu lebih cocok daripada Jalisco New Generation Cartel. El Mencho terinspirasi dari struktur militernya kartel Los Zetas, tapi dia ngebawa konsep itu ke level yang lebih gila. Dia ngasih ribuan orang bersenjata, senapan besar, tank militer, dan granat. CGNG ini jadinya mimpin dengan kekuatan, nyulik, nyiksa, dan ngeberesin siapa aja yang ngelawan mereka. Entah itu kartel rival, polisi, atau bahkan warga sipil gitu bre. Buat mereka nyawa manusia itu kagak ada harganya. Yang penting cuma satu, yaitu uang. Dan pesan bahwa mereka sekarang yang berkuasa. Tapi El Mencho kagak cuma pakai senjata ini buat nebar teror. Dia juga ngerekrut orang-orang yang paling gila di Meksiko. Salah satunya adalah Fabian Urbino Morales alias El Payaso. El Payaso sendiri ini dalam bahasa Spanyol artinya badut. Fabian Morales itu dulunya kerja sebagai badut di sirkus waktu dia ini masih muda. Tapi buat sekarang dia pakai kostum badutnya sama senjata, parang dan juga pisau. Yang bikin lebih serem, dia masih tetap pakai topeng badutnya itu dengan aksi-aksi gilanya gitu. Morales awalnya kerja buat kartel Los Metros, salah satu cabang kecil Gulf Cartel yang beroperasi di Reynosa, perbatasan Texas. Dia tuh cepet banget naik pangkat di kartel Los Metros ini dan ngasih level baru soal kekejaman psikopat dari geng itu. Kagak cuman dia sendiri yang brutal, dia juga ngebentuk pasukan anak buah yang semuanya ini pakai topeng badut yang sama seremnya. Tapi jangan salah bre, kelompoknya dia ini kagak cuma terkenal gara-gara topengnya aja. Mereka punya cara yang bener-bener ngeri buat berurusan sama anggota kartel rival. El Mencho dan anak buahnya ini kagak main-main waktu ngerekrut orang. Ketika mereka ngeliat gimana Fabian Urbino Morales alias El Payaso ini dan gengnya itu ngeeksekusi musuh, mereka tahu Morales ini tuh bakal jadi aset berharga buat mereka. Salah satu metode favorit geng badut ini buat ngeeksekusi musuhnya adalah dengan ngebakar korban hidup-hidup di drum yang diisi bensin. Seremnya, Morales ini kagak cuma nonton, dia juga yang langsung turun tangan. Itulah momen El Mencho sadar kalau Morales ini bakal jadi kapten yang hebat. Dan seperti yang gue bilang tadi, El Mencho ini selalu nyari orang-orang paling jahat buat jadi bagian dari CGNG. Dan akhirnya kagak butuh waktu lama, kartel ini tumbuh jadi yang kedua terbesar di Meksiko. Cuman kalah dari kartel Sinaloanya El Chapo dan El Mayo. Cerita ini makin menarik kalau kita ingat asal-usulnya El Mencho, yang dimana dia itu lahir dari keluarga petani alpukat yang sederhana banget di wilayah Jalisco. Awalnya mereka ini cuma dagang alpukat ya kan,
Tapi dari sana, El Mencho pelan-pelan pindah ke bisnis prekursor kimia buat bikin narkoba kayak metamfetamin. Tapi kartel sebesar CGNG kagak mungkin bisa dikelola sendirian. Jadi El Mencho mulai ngerekrut bos-bos kartel kecil untuk jadi semacam manajer gitu di wilayah-wilayah operasinya. Salah satu akuisisi besar mereka adalah kartel Los Metros yang akhirnya jadi bagian dari jaringannya CGNG. Dan di antara semua anak buah, Morales ini jadi orang kepercayaannya El Mencho. Saking percayanya, El Mencho bahkan ngasih lampu hijau gitu buat Morales dan gengnya ini, terus pakai topeng badut yang bikin ngeri itu sebagai bagian dari keterorannya mereka. Buat CGNG, tujuan utama mereka ya sederhana, yaitu nyebar rasa takut sebanyak-banyaknya. Morales terus naik peringkat di CGNG sampai akhirnya dia ini jadi salah satu komandan di bawah Miguel Fernandez alias LM2 yang ngelola salah satu wilayah kartel. Dengan dukungan penuh dari El Mencho, sisi paling jahat dalam diri Morales ini jadi bisa terus berkembang. Masuk ke tahun 2010-an, Morales sudah resmi jadi salah satu monster dunia nyata paling ngeri di Meksiko. Masalahnya di era modern, kebrutalan kayak gini tuh bisa gampang banget direkam dan diunggah ke internet. Dan itu yang mereka lakuin gitu. Video-video aksi keji mereka jadi semacam pesan ke seluruh dunia buat jangan berani coba-coba sama mereka. Tapi sebelumnya gue harus bilang buat kalian, tolong jangan pernah nyoba buat nonton video-video kayak gini atau video-video sadisnya kartel itu. Kagak ada manfaatnya sama sekali dan cuman bakal ngerusak kesehatan mental kalian. Sumpah dah, salah satu video paling terkenal yaitu Cuero Agua. Diduga ini ada hubungannya sama Morales. Dalam video itu ada badut-badut CGNG yang terlihat nyulik anggota kartel rival. Kemungkinan besar itu dari La Familia. Korbannya ini kagak pernah diidentifikasi, tapi video itu bisa dimulai dengan kondisi yang bikin bulu kuduk kita langsung merinding. Dimana wajah korban ini udah dikulitin abis. Videonya sendiri tuh berdurasi 30 detik dan itu nunjukin pria yang hampir mati setelah badut-badut jahat itu ngelupas kulit dari wajah dan bagian tubuh lainnya. Tapi yang bikin lebih ngilu bukan cuman kekejamannya. Cara mereka ngejek dan ngetawain korban yang sekarat ini bener-bener kagak masuk akal, bre. Mereka tuh terus-terusan nanya gitu, mau air gak? Sambil ngakak-ngakak. Tapi maksud gue, lu coba aja bayangin gitu, gimana caranya ngejawab kalau wajah lu aja kulitnya udah kagak ada. Dari suara video itu korbannya kedengeran cuman bisa mengerang lemah doang, nunjukin jelas kalau dia ini tuh cuman mau mati biar penderitaannya selesai. Tapi para badut ini malah nikmatin penderitaan si korban, bikin korban bertahan hidup lebih lama cuman buat untuk disiksa lagi. Ngelihat adegan kayak gini di film horor aja kan udah cukup buat bikin susah tidur ya. Apalagi kalau tahu ini tuh beneran kejadian di dunia nyata. Sulit dipercaya emang kalau ada orang yang bisa ngelakuin hal sekejam ini ke manusia lain sambil ketawa-tawa. Pertanyaan besar yang muncul yaitu berapa banyak hal yang harus salah dalam hidup seseorang sampai mereka jadi monster kayak gini. Fabian Morales dan gengnya dulunya juga bayi kan. Maksud gue, kekerasan apa yang mereka lihat atau alami sampai bikin mereka jadi psikopat kayak sekarang. Bahkan hewan aja kagak akan ngelakuin hal kayak gini sama mangsanya. Hewan membunuh untuk makan atau bertahan hidup. Tapi kartel CGNG dan pasukan ngerinya ini ngebunuh untuk kesenangan. Kekerasan bagi mereka bukan cuma alat untuk buat ngecapai tujuan, kayak nguasain wilayah, rute penyelundupan, dan kekuasaan. Tapi juga jadi cara buat nunjukin siapa yang berkuasa. Di zaman sekarang dimana hampir semua hal ini bisa dibagiin dan ditonton secara online, kekerasan kayak gini jadi makin berbahaya. Video-video brutal yang kesebar bisa bikin generasi muda jadi menipis empatinya. Bahkan terinspirasi bisa jadi. Gue ingetin sekali lagi ya bre, buat lu pada. Tolong jangan pernah cari video-video kayak gini. Kagak ada manfaatnya buat kalian dan cuman bakal ngerusak mental kalian. Sekarang pertanyaannya lagi adalah, kalau para badut jahat ini terang-terangan pamer senjata di siang bolong dan bahkan ngepost video penyiksaan mereka, kenapa mereka masih bisa bebas berkeliaran? Nah, berita baiknya, Fabian Morales alias El Payaso itu akhirnya berhasil ditangkap. Pada Oktober 2019, CGNG bikin penyergapan besar yang ngerenggut nyawa 13 polisi. Dan ini bukan kali pertama CGNG nyerang petugas. Tapi kali ini, polisi akhirnya pakai serangan itu sebagai alasan buat operasi balasan besar-besaran. Januari 2020, polisi Michoacan ngelancarin operasi besar buat ngehajar CGNG. Dan hasilnya, mereka berhasil nangkep El Payaso dan beberapa anak buahnya. Selain El Payaso, operasi ini tuh juga ngebawa akhir cerita tragis buat La Catrina. La Catrina ini gabung dengan CGNG di usia 19 tahun dan pada 2017
Lalu dalam waktu singkat dia jadi komandan regu pembunuh karena haus darahnya yang kagak ada habisnya. Bahkan El Mencho sendiri yang mendukung dia untuk terus nyiksa dan ngebunuh, termasuk ngasih perintah buat serangan Oktober yang newasin 13 polisi tadi. Polisi Michoacan punya rekaman suaranya La Katrina yang merintahin serangan itu. Jelas-jelas kalau ada bukti kayak gini kagak mungkin dia bakal bisa lolos kan. Tapi dalam penyerangan ternyata dia ini ketembak dan akhirnya meninggal di helikopter dalam perjalanan ke rumah sakit. Tapi nasib Morales dan badut-badut jahat lainnya beda. Mereka ditangkap hidup-hidup dan langsung dijeblosin ke penjara. Pasca penangkapannya El Payaso muncul fakta baru. Ternyata Fabian Morales itu punya saudara yang juga bagian dari CGNG, yaitu El Jaguar. Beda sama Fabian yang dulunya ini badut sirkus biasa, El Jaguar adalah mantan tentara yang lebih dulu gabung ke kartel. Mungkin Jaguar yang ngajak Fabian buat masuk ke dunia gelap ini, atau mungkin mereka berdua tumbuh di lingkungan yang udah penuh dengan kekerasan, di mana mentalitas bunuh atau dibunuh itu udah mendarah daging. Gue ngomong kayak gini bukan jadi pembenaran atas apa yang mereka lakuin, tapi nunjukin betapa rusaknya jalur hidup mereka yang bisa ngebentuk mereka jadi kayak sekarang. Nah sekarang Fabian Morales itu udah mendekam di penjara dan kemungkinan besar dia kagak bakal pernah keluar. Dia bukan El Chapo yang punya pengaruh dan uang buat kabur. Bahkan El Chapo sendiri yang akhirnya kehilangan kebebasannya di penjara ADX Florence di Amerika Serikat, tapi warisan gelap El Payaso itu masih hidup. Banyak anak buahnya yang tetap beraksi di luar sana, nyebarin teror dan rasa sakit yang udah dia ajarin. Sementara itu, CGNG juga terus berkembang, bahkan berada di puncak kejayaan mereka. Beberapa sumber nyebutin mereka ini hampir diakui sebagai organisasi teroris. Perang antara kartel Sinaloa, CGNG, dan pihak berwenang yang mau ngehentiin mereka itu udah berlangsung lebih dari 1 dekade bre. Perang narkoba ini ada di titik terburuknya. Dan kekerasan yang tanpa akhir ini terasa jauh dari kata selesai. Bahkan beberapa media besar itu bilang kalau kartelnya ini udah punya kendali atas pemerintahan. Mereka bikin kekacauan biar bisa duduk di meja perundingan sama politisi lokal dan bilang, mau gue bikin kekacauan lagi atau kita negosiasi aja? Jatuhnya bukan negosiasi sih kalau gini, ini ancaman. Tapi penangkapan Fabian Morales jadi secercah harapan buat kita. Ini bukti kalau pihak berwenang itu belum nyerah. Mungkin suatu hari nanti cukup banyak bos kartel dan komandan psikopat yang bakal ditangkap atau tewas. Dan saat kekerasan menurun, generasi kedepannya bakal lebih sedikit yang tergoda buat masuk ke dunia gelap kartel Meksiko. Oke bre, gitu aja buat video gue kali ini. Kita udah sedikit ngebahas soal badut-badut peneror dari CGNG. Gimana menurut kalian? Kalau kalian suka sama video ini dan pengen ngeliat gue ngebahas perkartelan lagi, bisa tolong buat like, komen, dan share video ini. Terus juga bolehlah buat subscribe channel ini. Oke bre, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.